polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Kawasan langganan banjir di Jakarta kembali tergenang. Saudara, di hutan wilayah Riau, api masih membakar semak dan pepohonan. Di pencarian korban tanah longsor, krisis air bersih, perdagangan satwa dilindungi. Aduh, kok banyak banget ya permasalahan lingkungan di Indonesia. Mulai dari polusi, sampah yang menggunung, cuaca tidak menentu, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, krisis air, perdagangan satwa dilindungi, dan masih banyak lagi deh. Padahal, menurut survei Pew Research Center 2020, 98% masyarakat Indonesia menganggap agama itu penting bagi hidup mereka. Dan 96%-nya menganggap seseorang itu harus beriman kepada Tuhan untuk hidup secara bermoral. Jadi, sebenarnya agama itu punya peran penting nggak sih untuk meningkatkan kesadaran lingkungan? Untuk mengatasi krisis lingkungan, harapan baru muncul melalui gerakan Green Islam. Gerakan ini merupakan inisiatif yang berfokus pada upaya-upaya pelestarian lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Pada November 2023 hingga Juli 2024, peneliti PPIM UIN Jakarta melakukan penelitian Gerakan Green Islam di Indonesia, aktor, strategi, dan jaringan. Selain menggunakan metode pengumpulan data melalui Das Research, penelitian ini juga melakukan FGD yang melibatkan 50 tokoh atau pemimpin dari kelompok lingkungan berbasis agama, wawancara mendalam terhadap 53 informan, serta observasi di 28 lokasi kerja lingkungan kelompok Green Islam. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 142 organisasi atau komunitas Green Islam dari 192 gerakan lingkungan berbasis agama di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat 3 pola pembentukan Green Islam di Indonesia. Pertama, gerakan Green Islam yang muncul dari organisasi Islam besar di Indonesia, seperti Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBI di bawah Nahdlatul Ulama, dan organisasi peduli lingkungan lainnya di bawah Muhammadiyah. Kedua, muncul gerakan Green Islam dari organisasi lingkungan non-agama seperti Ummah for Earth di bawah Greenpeace dan gerakan Tengku Inong yang diinisiasi oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau HAKA. Ketiga, adalah gerakan Green Islam yang sejak awal didirikan bertujuan untuk menggabungkan Islam dan lingkungan seperti Agri Quran, Bumi Langit Institute, dan Kader Hijau Muhammadiyah atau KHM. Secara keseluruhan, dari 142 kelompok Green Islam yang ada, 75% berjenis ormas agama, 21% NGO, 4% berbentuk komunitas, dan 1% koalisi. Sementara itu, 32% kelompok Green Islam berdiri secara independen, dan 68% lainnya berafiliasi dengan organisasi yang sudah ada sebelumnya. Mayoritas mereka terafiliasi di bawah struktur ormas besar seperti Muhammadiyah 70%, NU 24%, sementara 6% sisanya berada di bawah struktur organisasi lainnya. Selain itu, mayoritas atau 88% organisasi atau kelompok Green Islam berfokus melakukan aksi lingkungan di tingkat lokal. 11%-nya beroperasi di tingkat nasional dan hanya 1% yang memiliki jangkauan kerja internasional. Organisasi atau komunitas Green Islam ini memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadopsi strategi untuk merespons isu lingkungan. Pertama, terdapat 6% kelompok Green Islam yang cenderung mengadopsi strategi konservasionis atau gerakan yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu, seperti kelompok lingkungan Bumi Langit Institute dan komunitas adat Amatoa Kajang. Kedua, 77% dari mereka cenderung mengadopsi strategi pengkampanye kebijakan, yaitu gerakan yang mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan lingkungan melalui saran, lobi, dan rekomendasi, seperti PPI UNAS dan MLH Muhammadiyah. Terakhir, 18% sisanya memiliki kecenderungan menjadi mobilisator, yakni kelompok yang aktivitas utamanya cenderung memobilisasi massa dalam suatu aksi lingkungan, seperti Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, Kader Hijau Muhammadiyah, dan Salam Institute. Dalam aktivismenya, aktivis gerakan Green Islam menggunakan identitas keislaman mereka untuk membangun jaringan luas dengan berbagai pihak. Para aktivis Green Islam juga menggunakan identitas Islam untuk memperluas jaringan mereka dengan kelompok lintas agama, kelompok aktivis lingkungan non-agama, dan korporasi untuk memperluas dampak positif dari gerakan Green Islam di Indonesia. Selain itu, mereka telah membangun jaringan dengan organisasi atau aktor internasional, pemerintah,
tokoh agama, lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam, dan para tokoh akademisi Muslim. Gerakan Green Islam di Indonesia memiliki strategi dan program kerja yang beragam, yakni strategi Green Islam meliputi kampanye media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim secara luas melalui media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, Facebook, TikTok, dan lainnya dengan menghubungkan isu lingkungan dengan ajaran Islam. Aksi pelestarian lingkungan yang bekerja sama dengan komunitas lokal dalam aksi pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan konservasi hutan. Penggunaan teknologi untuk transisi energi, untuk mendorong penggunaan energi terbarukan seperti panel surya di masjid dan penggunaan reaktor biogas untuk memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan biogas. Penyebar luasan nilai-nilai pro lingkungan kepada jemaah melalui forum kajian dan ceramah. Advokasi masyarakat terdampak, yaitu mengorganisir massa untuk aksi bersama menentang proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Sementara itu, mereka juga memiliki program kerja lingkungan yang variatif, seperti Eko Dakwah, Eko Ramadan, Eko Pesantren, Eko Haji, Eko Masjid, Wakaf Hutan dan Sedekah Energi, Manajemen Sampah, Edukasi Pertanian Islam, serta Kampung Hijau Energi. Sayangnya, gerakan Green Islam masih belum dikenal publik secara luas. Beberapa faktor internal yang melatar belakanginya, di antara lain, organisasi Green Islam di Indonesia masih terfragmentasi. Kondisi ini masih menghambat para aktivisnya untuk menginisiasi agenda lingkungan bersama untuk dapat mempengaruhi publik secara lebih luas. Sebagian besar kelompok Green Islam hanya merespon masalah lokal di sekitar. Sebagian kelompok Green Islam kurang mengoptimalkan sumber daya organisasi mereka. Sebagian lainnya memang tidak memiliki sumber daya yang kuat dan masih minimnya keterlibatan perempuan. Krisis lingkungan dan tantangan perubahan iklim mengingatkan kita untuk terus menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Gerakan Green Islam hadir sebagai harapan sekaligus pendorong agar kita turut ambil bagian dalam upaya melindungi bumi. Ini bukan hanya tentang melestarikan alam, tetapi tentang kelanjutan masa depan kita bersama. Menjaga bumi adalah wujud pengamalan ajaran agama dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Mari bersama-sama kita jaga alam ini demi masa depan yang berkelanjutan dan bumi yang lebih lestari untuk generasi mendatang. Let's act, react.